Ya, uniknya Zoom ini dikasih tahu gitu ya, recording in progress. Kalau pakai Google Meet kan enggak ya. Jadi kita sadar gitu sedang di-record. Oke, saya mulai saja. Bentar saya share screen dulu. Hmm, Oke, baik ini dia udah nampak ya. Oke, jadi materi kita pada hari ini terkait dengan Q. Ya, Q. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang stack. Kalau stack ini kan sifatnya kita tumpuk barang ya. Jadi kalau barang-barang itu kita tumpuk, nah itulah dia istilahnya stack. Nah, jadi kalau kita tumpuk di dalam suatu wadah, itu berarti kita nggak bisa keluarin yang paling bawah dulu, tapi harus yang paling atas dulu yang kita keluarkan. Nah, jadi hari ini kita lihat struktur data yang lain yang apa istilahnya ya, yang merupakan dasar daripada struktur data yaitu Q. Ya, jadi Q ini artinya kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita sebut sebagai antrian. Ya kan, Q. Nah, dan biasanya ini akan sangat sering ya kita kita apa namanya ya, kita lakukanlah dalam sehari-hari. Misalnya kita mau ambil uang di ATM, kan biasa antri dulu. Ataupun misalnya kita mau beli barang di supermarket, kan antri dulu, ya kan. Jadi Q ini memang sangat sering ya, sangat sering kita lakukan. Dan di dalam struktur data ini juga apa istilahnya ya, menjadi suatu cara untuk menyimpan data serta gimana cara data tersebut diambil kembali gitu. Jadi selain daripada stack juga ada queue. Nah, queue ini maknanya sekumpulan data yang organisasi atau strukturnya bersifat antrian, yaitu first in, first out. Jadi siapa duluan yang masuk, maka dia duluan yang akan keluar. Jadi ini istilahnya adil ya. Jadi siapa duluan, dia duluan yang akan mendapatkan giliran untuk keluar. Nah, sehingga pada Q ini itu akan ada dua arah keluar, dua arah keluar, dua pintu lah istilahnya ya. Jadi masuk pada satu pintu dan keluar pada pintu yang lain. Nah, bedanya kalau stack itu kan cuma satu pintu. Makanya karena cuma satu pintu ya udah kita nggak bisa langsung mengeluarkan yang di bawah, tapi harus yang paling atas dulu. Nah, kalau Q karena dia sifatnya seperti ini, ada dua pintu, ini pintu, anggaplah ini pintu masuk, dan ini adalah pintu keluarnya. Atau dibalik juga sama, nggak masalah. Ya. Nah, misal nih ilustrasinya lebih kurang seperti ini. Kalau kita istilahnya antri, misalnya mau beli tiket bus misalnya, datang ke loket, antri dulu, ya. Jadi yang pertama ini yang duluan masuk maka dia yang akan dilayani, kalau udah dia keluar. Yang kedua kemudian maju ke depan, dia yang akan dilayani kemudian keluar lagi dan seterusnya. Ya. Nah, ini dia ilustrasinya ya. Oke. Nah, di dalam apa istilahnya ya, di dalam program komputer itu bagaimana cara kita mengimplementasikan Q tersebut ya. Cara yang paling mudah sama juga dengan menggunakan array. Ya, jadi ada array di mana nanti array-nya itu akan ada apa ya istilahnya suatu penunjuk ya, suatu penunjuk yang kita nanti akan buat dia dalam bentuk variabel. Jadi dia yang akan menunjuk mana posisi yang paling depan dan nanti juga mana posisi yang paling belakang. Jadi istilahnya di sini nanti ada tambahan variabel. Kalau pada stack minggu lalu kita ingat kembali itu hanya ada satu variabel aja yaitu top, atau istilahnya variabel yang digunakan untuk menyimpan informasi posisi paling atas itu yang mana. Nah, kalau pada Q ini akan ada dua, ada depan dan juga nanti ada belakangnya. Jadi
kita mau tahu yang paling depan itu data yang mana, yang paling belakang itu data yang mana. Gitu. Oke, ini ya. Tadi ternyata pada slide berikutnya baru ada tambahan belakangnya. Oke, dan yang paling depan ini yang akan pertama keluar dan yang belakang itu berarti dia yang masuk. Jadi istilahnya setiap dia masuk maka nilai variabel belakang ini akan diupdate. Setiap ada item yang keluar maka nilai depan ini akan diupdate juga. Jadi nilai variabel depan itu akan berubah kalau ada yang keluar. Sedangkan nilai variabel yang belakang ini akan berubah kalau ada item baru yang masuk. Kemudian ada DQ. Jadi DQ ini maknanya apa? Kita mengeluarkan satu elemen dari suatu antrian. Jadi istilahnya proses untuk mengeluarkan satu elemen tersebut itu kita sebut sebagai DQ. Jadi Q itu kan ngantri, DQ itu berarti keluar dari antrian. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, Q ini bisa kita buat dalam bentuk array satu dimensi, di mana array tadi bisa kita susun apakah secara linier, ataukah sirkular, ataukah nanti Q-nya itu double-ended. Nah, double-ended ini berarti pada dua pintu tadi bisa masuk, bisa keluar. Jadi maknanya satu pintu, kalau yang kita bayangkan ini tadi, satu pintu itu kan cuman bisa apakah dia untuk masuk atau keluar. Nah, tapi kalau double-ended berarti satu pintu tadi bisa masuk, bisa keluar, pintunya yang satu lagi juga seperti itu. Ya, itu double-ended. Oke, nah contoh Q pada real life seperti tadi saya jelaskan, itu sangat sering kalian temukan, misalnya counter tiket, rumah sakit atau klinik atau farmasi membeli obat misalnya kan di jalan tol. Nah ini yang lebih apa istilahnya ya, nggak bisa mendahului itu adalah tol. Kalau yang lain istilahnya nanti ada tiba-tiba orang masuk duluan ke depan gitu kan, nah, kita muka kita udah gimana nggak ikut antrian gitu ya. Nah, tapi kalau tol nggak mungkin nggak ikut antrian karena dia memang sudah ada batasan ya, sudah dibatasi. Kecuali dia mau tabrak pintu tolnya, itu dia sendiri yang ancur jadinya kan. Nah, ataupun misalnya di bank. Nah, namun kalau sekarang bank biasanya itu pakai nomor antrian. Jadi kita nggak perlu antri secara fisik, tapi kita duduk aja tunggu dipanggil. Ataupun misalnya counter di swalayan. Nah, operasi pada Q ini karena apa namanya ya, sifatnya itu ada dua pintu. Nah, jadi saat kita memasukkan data, ya kita insert data, nah kita akan memasukkan item tadi pada antrian yang paling belakang. Ya, tadi sudah saya munculkan. Jadi saat kita insert, ya kita insert item yang baru, maka kita insert di paling belakang. Nah, kenapa seperti itu? Ya memang kayak itu dia. Jadi istilahnya yang paling depan itu yang akan pertama keluar. Sehingga kalau kita delete, ya kita delete dari bagian depan. Gitu. Jangan salah arah pula, tapi ya. Jadi intinya kalau kita delete yang paling depan dulu yang keluar, tapi yang paling belakang itu berarti yang paling terakhir kita masukkan. Kemudian ada operasi yang lainnya, ada pick front. Ya, pick front ini berarti enggak kita keluarkan, tapi kita cuma mau tahu nilai yang paling depan itu berapa, itemnya itu apa, gitu kan. Kemudian is empty, berarti kita bertanya apakah Q tadi itu kosong atau tidak. Is full, kita bertanya apakah Q tadi sudah penuh atau masih bisa kita isi data yang baru. Nah, pertama sekali kita akan lihat terlebih dahulu antrian yang lurus ataupun linear queue. Kan tadi ada saya jelaskan, queue ini bisa kita implementasikan secara linear, sirkular, atau double-ended. Nah, pertama kita lihat dulu yang lurus. Jadi kalau lurus ini maknanya
ada satu pintu masuk di satu ujung dan ada satu pintu keluar di ujung yang lain. Nah, yang seperti kita gambarkan sebelum-sebelumnya tadi. Ya, jadi bayangkan memang secara linier lurus seperti ini untuk masuk, ini untuk keluar, ini keluar, dan ini untuk masuk. Jadi di sini adalah variabel depan. Ya, di sini ada variabel depan, kemudian di sini adalah variabel belakang. Ya, front itu depan, rear itu belakang. Misalnya kalau kalian baca misalnya kayak di mobil misalnya front mirror berarti itu kaca depan, front rear berarti kaca belakang ya. Nah, front ini untuk menyimpan pengantri yang paling depan yang siap untuk keluar dan rear itu untuk menyimpan pengantri yang paling belakang yang paling terakhir masuk. Nah, jadi bagaimana cara alur kerjanya itu? Ya, alur kerjanya. Nah, contoh misalnya di sini ada queue yang diimplementasikan dengan array, di mana array-nya tadi kita buat ukurannya 5. Ya, ada 5 data yang boleh kita masukkan. Nah, pada saat pertama, anggaplah kita masukkan 30. Jadi nilai depan, ya, nilai depan ini adalah variabel yang akan mengupdate informasi tentang posisi yang paling depan. Jadi di sini depannya 0 ya, karena kan saat di awal, ya di awal sekali itu nilai depan dengan nilai belakang. Kalau saya nggak salah, codingnya mana? Codingnya -1 apa 0 ya di awal buat saya. Oh, ini yang sirkular. Ternyata yang ada codingnya yang sirkular. Seingat saya depan sama dengan belakang ini adalah -1. Jadi dua-duanya sama. Ya, jadi depan -1, belakangnya juga -1. Saat ada item baru yang masuk, ya nilai depan bukan -1, 0 ya, 0 ya. Jadi depan dengan belakang ini 0. Jadi depan saat ada item yang baru masuk, depannya masih tetap 0. Kan memang 0 dia, jadi depannya 0, tapi belakangnya itu akan ditambah 1. Jadi misalnya ini yang pertama kita masukkan 30, maka nilai belakang itu akan kita tambah 1. Jadi 1 sekarang nilai belakangnya. Ya. Jadi ini udah nggak sama lagi, nilai belakang udah jadi 1. Kenapa? Karena nilai belakang ini akan menunjukkan posisi di mana item yang berikutnya itu bisa kita masukkan. Nah, kemudian misalnya berikutnya dimasukkan lagi 70. Ya, depan masih tetap sama 0 karena kita tidak menghapus. Ya, karena kita tidak menghapus maka nilai depan itu akan tetap sama. Tapi yang berubah apa? Nilai belakang. Nah, kalau dari tambah 70 di sini maka nanti nilai belakangnya jadi 2. Ya, jadi 2. Nah, kemudian masuk lagi 40, ya. Masuk 40, nilai belakang ditambah 1, sehingga sekarang nilai belakangnya adalah 3, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi setiap kita masuk, maka nilai belakang ini akan kita update nilainya, kita tambah 1. Setiap kita hapus, nah sekarang kalau kita hapus, ya delete one item, maka yang berubah itu adalah nilai depan. Ya, delete one item berarti nilai depannya akan kita ubah jadi 1. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi, kalau kita masukkan, ya, maka yang berubah itu adalah nilai belakang. Tambah 1, tambah 1, dan seterusnya. Kalau kita keluarkan, yang berubah ini adalah nilai depan. Jadi, belakang plus-plus. Kalau kita hapus, maka yang depannya ini minus-minus, ya, kurang 1. Oke,
Delete one item lagi, maka nilai depannya menjadi 2. Oke ya. Nah, mungkin kalian bingung, kenapa seharusnya kan minus-minus ya? Anggapannya minus-minus, tapi kan yang namanya item itu, indeks itu kan bukannya berkurang ya, indeks kan bertambah gitu kan. Kan istilahnya ini bukan kita anjak ke depan, maksudnya. Jadi pada array kita pada queue yang menggunakan array kita bukan menganjak, paham ngajak itu istilahnya kita pindahin ke depannya lagi seperti itu, enggak ya. Kenapa? Karena proses menganjak itu adalah ON. Kan kita harus akses satu persatu tuh, kan itu perlu waktu. Jadi kita tidak lakukan ini, sehingga apa? Yang perlu kita update hanya nilai depannya saja. Walaupun tadi saya katakan itu adalah minus, tapi sebetulnya depannya itu kita pindahin aja, pindahin ke berikutnya. Jadi ya saat kita implementasikan dalam kode program ini sebetulnya kita tambah ya, depannya itu tambah 1. Oke, hapus lagi maka nilai depan jadi 2. Kemudian oke, nah ini, nah insert lagi 50 ya, insert lagi 50 berarti kita masukkan 50 di sini dan nilai belakangnya ini akan berpindah ke 4. Ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian insert lagi 80. Insert lagi 80. Nah, sekarang nilai belakangnya akan diupdate menjadi 5. Ini kan 5. Nah, sampai tahap ini akan muncul masalah pada linear queue. Masalahnya apa? Pada bentuk queue seperti ini, item penunjuk belakang itu dapat melebihi indeks maksimum array. Padahal tadi kita buat array-nya itu 5. Berarti kan maksimal yang bisa disimpan indeks terakhirnya adalah 4. Dan indeks kelima kan nggak bisa kita simpan lagi. Kalau kalian paksa nanti pasti akan error kan. Kalau di Java itu pasti errornya array index out of bound. Ya, kelebihan ukuran istilahnya pada array. Nah, sehingga apa? Kalau kita lihat sebetulnya di sini masih ada tempat. Ya, di sini masih ada tempat kosong nih. Nah, mubazir kan tempat kosong ini kalau kita tidak isi. Ya. Padahal kalau masih ingin kita masukkan lagi seharusnya bisa, tapi kita pindahin ke depannya. Nah, gimana caranya? Ya, caranya gimana untuk mengatasi masalah seperti ini? Yaitu dengan membuat circular queue. Ya, jadi tempat kosong tadi padahal sebetulnya bisa kita isi dengan menggeser item ke kiri. Nah, seperti tadi saya bilang, proses geser atau anjak tadi itu tidak efisien. Boros waktu. Kenapa boros waktu? Karena dia ON. Kenapa dia bisa ON? Ada yang bisa menjelaskan kenapa? Ada? ON itu maknanya apa? Gak ada yang jawab? Nggak bisa atau apa nih? Nggak ada yang tahu jawabannya. Waduh. ON ini kan berarti dia akan sangat tergantung kepada banyaknya jumlah item, N-nya, ya kan? Kan kita geser nih, misal awalnya posisinya itu di sini, ya kan? Posisinya. Oke, misalnya posisinya di sini. Nah, kalau kita geser kan berarti kita harus pindahkan kemari, kemari, kemari. Yang berikutnya juga sama seperti itu dan seterusnya sejumlah N data. Boros. Kenapa boros? Tidak efisien. Berarti makin banyak data, makin banyak waktu yang kita perlukan untuk menggeser.
Ya, paham? Ya, karena dia ON, semakin banyak N, maka waktu yang diperlukan juga semakin banyak. Nah, sehingga tempat yang kosong tadi gimana sih cara kita isi supaya kita nggak perlu geser? Nah, caranya kita mengubah queue tadi itu menjadi circular queue ataupun antrian yang melingkar. Jadi kayak lingkaran kayak gini jadinya. Circular queue. Nah, kalau kita bayangkan penggambarannya lebih kurang seperti ini. Walaupun sebetulnya array-nya itu sama saja, array-nya itu ukurannya sama, tapi proses yang ada di dalamnya itu menjadi sirkular. Kenapa? Karena nilai depan dan belakangnya itu bisa diupdate kembali sesuai keperluan kita. Jadi bisa kita update, kita pindah balik ke depannya misalnya, atau kita pindah balik ke belakangnya. Gitu. Jadi bisa kita update sesuai keperluan. Nah, contoh di sini ada sama juga ada 5, bukan 5 nih ya. Ada 6 tempat kosong, berarti array-nya itu size-nya adalah 6. Nah, pada tempat pertama indeks 0 kita masukkan 30 ya, depannya itu masih 0. Jadi awalnya kan belakangnya berarti 1. Kemudian tambah lagi 70 kan, 70. Berarti depannya masih tetap 0 tapi belakangnya udah tambah jadi 2 kan. Habis itu masuk lagi 80. Depannya masih 0 tapi belakangnya kita update nilainya jadi 3 dan seterusnya. Jadi kita akan terus mengupdate nilai tersebut ya. Nah, circular queue ini akan memanfaatkan tempat yang ditinggalkan oleh pengantri yang keluar. Jika antrian Oke. Nah, jika apa tadi? Bila antrian itu sudah sampai pada lokasi terakhir ya, N-1 kan indeks yang terakhir N-1, maka antrian itu akan dilanjutkan. T-nya kurang, akan dilanjutkan ke lokasi 0. Jadi kalau udah sampai pada indeks terakhir, maka nilai belakang itu diupdate balik ke posisi 0. Jadi apa istilahnya ya? Misalnya udah sampai ujung lagi nih. Nah, jadi dia balik lagi ke posisi 0. Kalau kayak tadi kan dia tidak berubah nilainya. Padahal masih ada tempat kosong. Nah, kita lihat satu persatu bagaimana implementasinya dalam kode program. Ya, pertama sekali operasi paling minimalnya adalah inisialisasi, insert, dan delete. Nah, inisialisasi itu berarti metode konstruktornya ya untuk menciptakan objek Q tadi. Nah, kita lihat apa saja atribut pada Q, ada maximal size, ini berarti ukuran daripada array. Kemudian ini adalah array tempat kita simpan nanti. Ini adalah variabel depan atau front, ya depan. Ini adalah rear atau belakang. Dan ini adalah banyaknya item. Banyaknya item sebetulnya enggak kita data juga boleh, tapi kalau kita data bisa lebih mudah nanti saat kita perlukan. Nah, di sini kalau kita lihat metode konstruktornya berarti memberi nilai awal untuk ke semua instan variabel ini tadi, ya. Jadi max size itu sama dengan S. S itu disesuaikan nanti si user tadi mau buat Q ukuran berapa? Ukuran 10 berarti nanti 10 itu akan disimpan di max size-nya. Kemudian buat array-nya, ya kan, new int array. Kemudian front-nya 0, rear-nya min 1. Kan, rear min 1. Kemudian n item sama dengan 0. Nah, banyaknya item kan belum ada satupun, berarti banyaknya item masih 0. Oke, nah kemudian insert-nya seperti apa? Insert-nya saat kita insert,
eh, apa istilahnya ya? Disinilah kita bukan mengubah ya, mengecek ya, melakukan pengecekan untuk membuat array tersebut menjadi berbentuk lingkaran sebetulnya. Walaupun sebetulnya tetap nggak lingkaran juga, tapi istilahnya supaya nilai dia itu balik ke awal lagi. Ya, jadi gimana caranya? Cek dulu apakah nilai paling belakang tadi, ya nilai variabel belakang atau rear tadi itu sama dengan max size kurang 1, maknanya sama dengan apa tadi nilai maksimal daripada array-nya atau ukuran array-nya dikurang 1. Itu kan indeks yang paling terakhir. Maknanya kalau nilai variabel belakang sama dengan indeks paling akhir, maka nilai rear itu akan kita update nilainya jadi min 1. Kenapa min 1? Karena berikutnya saat kita tambah plus rear, berarti kita tambah min 1 tambah 1 jadi 0. Jadi maknanya yang awalnya itu nolnya di sini udah kosong, ya, kok nol? Pada indeks 0 ini udah kosong, ya kan? Nah, jadi kita bisa masukkan. Nah, tambah 1, min 1 tambah 1 jadi 0. Jadi nanti kita bisa masukkan pada indeks ke 0. Jadi nanti bisa berulang-ulang terus seperti itu. Ya. Kemudian karena kita insert maka jumlah itemnya kita tambah 1. N item tambah 1. Nah, bagaimana dengan remove? Ya. Nah, kalau remove juga sama, kita perlu pengujian juga sedikit. Nah, remove itu boleh langsung kita remove dulu integer temporary sama dengan qarray front plus plus. Jadi maknanya array itemnya tadi itu kita keluarkan, kemudian nilai dari front itu kita tambah 1. Maknanya yang mungkin awalnya itu di sini, ini kita hapus. Jadi nilai front yang awalnya 0 kita tambah 1 jadi ke 1 jadinya. Ya, jadi ini kita ambil nilainya, habis itu frontnya tambah 1. Ya, mungkin kalian bisa melihat kembali ini maknanya. Kalau ini adalah post ya, post increment. Jadi post increment maknanya dia akan dilakukan dulu. Jadi nilai dari front itu diambil dulu, disimpan di temp, barulah berikutnya nilai front itu ditambah 1. Itu makna dari post. Post itu berarti lakukan dulu yang lain itu yang dilakukan, baru nilai dia akan ditambah 1 atau dikurang 1. Nah, bedanya kalau pray, nah bandingkan dengan ini adalah pray. Pray itu maknanya tambah dulu, jadi nilai rear ditambah dulu, barulah nilai rear yang udah kita tambah tadi, itu kita gunakan untuk menyimpan nilai J. Ya, jadi ini konsep dari post dan pray. Ya, ingat kembali, udah kita pelajari juga di pemrograman Java juga ada. Nah, kemudian karena ini kita menganggap dia adalah suatu circular array, jadi kalau frontnya itu udah sama dengan maximal size, ya, maka frontnya kita balik lagi, update jadi 0. Kan frontnya itu nanti berubah-ubah nih. Frontnya nanti nambah terus sampai udah paling akhir, maximal size. Jadi kalau dia udah maksimal size, maka frontnya itu kita balik lagi untuk menunjuk kemari lagi. Makanya front sama dengan 0. Sehingga apa? Kita masih dapat menyimpan data pada queue tersebut. Jadi istilahnya tempat kosong itu masih bisa kita gunakan kembali. Oke. Nah, karena kita menghapus data, maka n itemnya kita kurang 1. Kemudian yang dikembalikan adalah nilai yang tadi udah kita keluarkan. Ya, ini tadi temporary. Nah, itu proses dari insert dengan delete pada queue. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah perlu pengecekan queue yang kosong saat kita remove? Kalau yang tadi pertanyaannya saat kita insert, apakah perlu kita cek queue yang penuh saat kita insert? Perlu nggak?
Kalau kita insert perlu nggak kita cek udah penuh atau belum? Tak ada jawaban. Waktu kita insert data ke dalam queue itu perlu atau tidak kita cek apakah queue tadi itu penuh atau belum. Perlu nggak? Tak ada jawaban. Sunyi senyap. Ya, Dafa mau jawab tadi. Apa, Dafa? Perlu kan? Ya, perlu sebetulnya. Tapi di sini belum kita update ya. Jadi ini adalah kode program yang paling sederhana. Tapi nanti berikutnya akan kita update. Kita tambahkan dengan pengecekan apakah queue tadi penuh atau belum penuh. Ya, sama juga seperti remove. Ya, sama seperti remove, di mana kalau kita mau remove ya kita harus cek dulu apakah queue tadi itu kosong atau enggak. Kalau kosong apa yang mau kita remove? Error malah nanti kan. Jadi saat kita lakukan ini karena dia kosong itu pasti akan error. Jadi maknanya sebelum itu kita cek dulu kosong atau tidak. Kalau dia kosong ya mungkin langsung kita return aja kayak gitu. Ini kosong nggak bisa kita remove. Jadi harus ada pengecekan ya. Nah, kemudian kita lihat operasi dasar berikutnya yaitu click front. Ini digunakan untuk mengetahui item data yang paling depan itu apa. Ya, caranya seperti ini, return query variable-nya itu adalah variable front. Kemudian is empty. Nah, karena tadi kita mendata nilai n items-nya, jadinya lebih mudah. Nah, lebih mudah kenapa? Kalau jumlah itemnya itu adalah 0, berarti kosong. Kalau nanti jumlah itemnya itu sama dengan ukuran array, berarti dia penuh. Kan? Nah, is empty berarti kalau kosong, maka dia return true. Kalau nggak kosong, dia akan return false. Ya, return n item sama dengan 0. Kalau dia penuh berarti kita cek apakah ukurannya sama dengan maksimal size-nya. Oke. Nah, kemudian ini adalah contoh penggunaan queue ya, suatu struktur queue itu bisa kita gunakan pada program komputer itu biasanya di mana kita pakainya. Nah, biasanya ini digunakan untuk memproses input dan output ke layar. Jadi tampilan kita yang kalian lihat di monitor itu ya. Jadi itu adalah melibatkan proses input dan output. Siapa duluan nanti yang akan mengakses monitor, ya itu duluan nanti yang akan ditampilkan. Ya, jadi itu melibatkan proses queue. Kemudian permintaan server. Nah, misalnya ada pesan SMS misalnya ya, ada server untuk menyimpan dan meredirect SMS ke orang lain ya. Jadi dia akan prosesnya itu akan dilakukan secara antrian. Message yang pertama masuk, maka message tersebut yang akan duluan dikirimkan. Jadi kira-kira seperti itu. Atau istilahnya contoh lain pada database server. Nah, ini kan sama juga kan database server. Kan kalian udah belajar ya semester lalu kan basis data lanjut itu kan ada konkurensi. Ya, ini sebetulnya sifat daripada queue juga. Jadi intinya walaupun proses tadi nggak nampak sama kita karena dia konkuren, tapi sebetulnya pada satu waktu itu ada satu saja yang bisa dilakukan. Nah, jadi intinya saat kita melakukan permintaan proses tertentu pada suatu database server,
ya pada suatu database server, maka pada saat tadi siapa duluan yang minta, maka dia duluan yang akan dia duluan yang akan dilayani seperti itu ya pada database server. Terkait dengan konsepnya kalian baca kembali nanti di materi-materi yang ada pada basis data lain. Nah, kemudian misalnya contoh penggunaan lainnya adalah antrian mencetak. Nah, ini yang sering ya. Kalau misalnya nanti kalian udah kerja di kantor, itu kan satu printer biasanya dipakai rame-rame tuh, satu ruangan misalnya. Ruangannya misalnya terdiri dari 10 orang. Nah, 10 orang tadi kalau misalnya mau ngeprint bersamaan, ya kan nggak mungkin 10-10-nya itu keluar pada printernya, kan nggak mungkin. Pasti akan dilakukan satu per satu. Jadi siapa duluan yang meminta printer untuk mencetak, maka dia duluan yang akan keluar ya, kertas cetakan punya dia yang duluan keluar. Oke. Nah, ataupun misalnya sistem operasi menggunakan queue untuk menjadwalkan kerja CPU. Sama juga. Jadi umumnya queue ini memang sering digunakan untuk hal-hal yang bersifat antrian, di mana nanti data dan proses itu harus dilakukan satu persatu sesuai dengan urutan yang duluan masuk. Jadi memang akan sangat sering berkaitan dengan hardware memang ya queue ini. Jadi program yang menggunakan queue itu sering berkait dengan hardware. Ya, misalnya seperti ini yang tadi saya contoh nih, layar konsol, monitor, hardware kan, database server, hardware juga, printer, hardware juga, CPU, hardware juga. Jadi memang sering digunakan struktur seperti ini untuk saat kita bekerja dengan hardware, ya. Kemudian ada simulasi juga. Ya. Oke, nah kemudian queue itu juga bisa kita implementasikan dengan menggunakan linked list. Nah, jadi yang tadi saya kasih contoh itu kita pakai array aja. Kenapa kita pakai array? Karena itu sederhana. Nah, sehingga yang awalnya tadi saya kasih contoh array-nya itu linear, ada sedikit masalah. Kenapa? Kalau udah sampai belakang, padahal yang depan-depannya udah kosong, itu nggak bisa kita geser. Nah, caranya gimana? Caranya kita gunakan sirkular supaya yang kosong tadi masih tetap bisa kita masukkan. Jadi kita pindah lagi seperti itu, ya. Bukan item data di dalamnya yang kita pindah, bukan kita geser, tapi nilai front dan rear-nya yang kita pindah-pindah. Oke. Nah, selain daripada array, selain daripada array, queue dan stack ini bisa kita buat dengan memanfaatkan linked list. Insya Allah minggu depan saya akan jelaskan linked list. Nah, namun jika kita menggunakan linked list, ya, alokasi memorinya ini menjadi dinamis. Jadi istilahnya nggak ada istilah penuh gitu ya. Nah, kalau pada array itu ada istilah penuh. Kenapa? Karena setiap kita buat array itu kan kita buat ukurannya berapa? N-nya berapa? 10, 50, 100, 1000, pasti akan ada batas maksimalnya kalau kita pakai array. Nah, tapi kalau kita nanti menggunakan linked list, nah linked list ini kalau dibayangkan itu seperti rantai dia, makanya link itu terkait. Ada list, ya listnya itu saling terkait kayak gini. Nah, jadi kalau kayak itu rantai, ya berantai lah istilahnya, mau sepanjang apapun kita buat bisa. Misalnya ada tali kan, mau kita buat, kita sambung-sambung sepanjang apapun bisa, yang penting dia berkait. Oh, bukan tali, karet. Masih ingat dulu yang zaman-zaman SD itu main karet itu, kan karetnya kan disambung-sambung gitu kan. Nah, itulah dia bayangan saat kita menggunakan linked list, di mana yang nggak ada batasan, berapapun panjangnya itu bisa.
Ya, sehingga kalau Q itu kita buat dengan menggunakan linked list, maka alokasi memorinya menjadi dinamis. Sehingga apa? Permasalahan pada linear dan pada sirkular itu nggak ada. Jadi istilahnya nggak pernah penuh dia. Nah, bagaimana dengan kompleksitas waktu pada Q? Ya, sama seperti stack, ya Q ini cepat. Nah, makanya struktur Q ini seringnya digunakan pada hardware. Kalau kita komunikasi dengan hardware itu sering menggunakan Q. Kenapa? Kompleksitas waktunya ini adalah konstan, ya konstan. Konstan berarti apa? Konstan ini bermakna dia tidak ada kaitan dengan berapa banyak jumlah data itu yang masuk. Jadi mau berapapun itu data nggak ada masalah. Istilahnya nggak ngaruh gitu ya, nggak ngaruh ke efisiensi daripada program tersebut. Ya, karena konstan. Nah, jadi sama ya seperti stack ya. Stack juga konstan, Q ini juga konstan. Ya, bermakna dia tidak bergantung kepada banyaknya item sehingga sangat cepat. Kenapa dia cepat? Karena kita tidak perlu ya proses perbandingan dan perpindahan. Kan tadi udah saya jelaskan waktu apa circular queue. Kenapa kita perlu circular queue? Kenapa nggak kita geser aja? Karena kalau kita geser atau kita pindahkan, maka kompleksitas waktunya itu menjadi ON. Kenapa ON? Dia akan sangat bergantung kepada berapa jumlah item yang ada di dalam array yang harus kita pindahin. Nah, semakin banyak item, semakin lama waktu yang dilakukan. Nah, karena itu tadi, maka solusinya menggunakan sirkular. Ya, solusinya pakai sirkular supaya kita nggak perlu pindah-pindah. Nah, namun apa? Sirkular ini walaupun kita nggak perlu pindah, tapi ada batas maksimal. Kenapa? Karena dia adalah array. Nah, jadi nanti caranya gimana? Supaya nggak ada batas maksimal, caranya nanti kita pakai linked list. Tapi bahasan ini akan kita bahas insya Allah minggu depan. Ya. Jadi istilahnya kalau sirkular ini kita masih bisa memanfaatkan tempat kosong, tapi kalau memang udah penuh, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya, kalau udah penuh ya harus keluar dulu, baru bisa kita isi lagi. Nah, jadi pasti akan ada kondisi yang penuh, ya. Sehingga gimana caranya? Ya supaya dia lebih dinamis, ya caranya pakai linked list. Oke, bisa dipahami? Ada yang bertanya? Nggak ada? Nggak ada nanya. Oke, kalau tidak saya lanjut ya ke the queue. The queue ini apa? The queue ini adalah double-ended queue. Jadi singkatan dari double-ended queue. Tadi kan ada saya bilang queue bisa kita implementasikan secara linear, ya. Jadi queue bisa secara linear, bisa secara sirkular, bisa juga dengan double-ended queue. Double-ended queue ini maknanya apa? Proses insert dengan delete itu bisa kita lakukan pada kedua-dua ujung. Jadi istilahnya kalau ada ujung yang kayak ini, nah kalau yang linear itu berarti nanti sebelah sini in, sebelah sini out untuk keluar. Nah, kalau pada double-ended queue, maknanya di sini kita bisa masukkan dia, di sini juga kita bisa keluarkan. Di sebelah sini kita bisa in, di sebelah sini juga kita bisa out, bisa keluarkan. Jadi maknanya satu pintu itu bisa kita gunakan untuk kedua-dua proses insert dan delete. Oke, sehingga metodenya ada tambahan.
Nah, kalau pada queue yang biasa itu kan cuma insert dengan delete. Nah, tapi kalau pada dequeue itu ada 4 jadinya. Apa saja? Ada insert left, berarti kita insert dari bagian sebelah kiri. Ada insert right, itu berarti yang sebelah kanan bagian yang kita insert. Ada remove left, itu berarti kita hapus sebelah kiri duluan. Kemudian remove right, berarti kita hapus bagian paling kanan duluan. Ya. Nah, jadi queue yang awalnya jadi cuma 2, sekarang pada dequeue menjadi 4. Kenapa jadi 4? Karena setiap ujung itu bisa dipakai untuk in dan out, bisa masuk, bisa keluar. Oke, bisa dipahami? Ya. Jadi dequeue ini apa ya? Fleksibel ya. Nah, dequeue ini bersifat fleksibel. Nah, sehingga apa? Jadi dequeue ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi stack juga. Nah, kenapa dia jadi stack? Ya, misal jika hanya insert left dan remove left saja yang aktif, ya, insert left. Nah, left mana? Left kiri sini ya, ini left ya. Nah, ini left. Kalau insert left dan remove left saja yang aktif, jadi dia cuman boleh masuk dari sini dan dia cuman boleh keluar dari sini. Maka secara otomatis ya, queue ini menjadi suatu stack. Kenapa bisa jadi stack? Karena pada stack itu kan keluar dengan masuk hanya dari satu pintu saja. Paham? Ya. Jika hanya insert left dan remove left yang aktif saja, ya, maka dia akan menjadi stack. Atau sebaliknya. Nah, atau ekuivalensi sebaliknya. Kalau insert right dan remove right yang aktif. Nah, jadi sebaliknya seperti ini. Nah, jadi ini right-nya, insert right, dan ini remove right-nya yang aktif, ya, maka ini juga menjadi stack. Kenapa? Karena cuma satu pintu. Ya. Nah, jadi dia unik ya, fleksibel. Nah, kemudian kalau dua arah, ya seperti queue biasa berarti maknanya ya. Jika insert left, kiri kanan sebelah sini ya berarti ya, ini remove right. Nah, kalau insert left yang aktif dan remove right yang aktif, maka ini akan menjadi queue atau sebaliknya. Nah, atau sebaliknya apa? Insert right yang aktif dan remove left yang aktif. Nah, itu juga akan menjadi queue. Nah, memang apa ya, unik ya double ended queue ini karena dengan satu double ended queue itu bisa kita implementasikan menjadi stack dan queue sekaligus. Jadi kalau jadi stack ya berarti yang aktifnya hanya satu ujung aja, apakah left saja ataukah right saja. Tapi kalau dia menjadi queue maknanya left dan right-nya aktif. Jadi satu itu sebagai insert, satu itu sebagai remove-nya. Bisa dipahami? Ada yang ingin bertanya? Ada? Oke, nah ini penggambarannya tadi ya. Ada rupanya gambar di halaman berikutnya. Saya nggak tahu, nggak ingat lagi. Nah, jadi ini penggambarannya. Kalau dia seperti stack ya berarti pada satu arah. Kalau dia menjadi queue ya berarti ada arah masuk, ada arah keluar. Nah, kalau the queue itu tadi dua-duanya sekaligus, tapi bisa kita ubah-ubah sesuai keperluan. Nah, kalau cuman bisa masuk dengan keluar satu arah, dia jadi stack. Tapi kalau dia masuk pada arah pertama, keluar pada arah yang lain, dia jadi queue.
Itu caranya ya, double-ended queue. The queue. Oke, sampai tadi dulu ada yang ingin bertanya sebelum saya lanjut lagi? Masih ada materinya sedikit lagi nih. Ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut. Berikutnya adalah priority queue. Ya, priority queue ini apa ya? Queue yang prioritas istilahnya. Ya, priority queue adalah bentuk struktur data yang mirip seperti queue, ada front, ada rear, dan item yang dikeluarkan itu juga dari front. Namun, ya ada sesuatu yang berbeda di sini. Ya, namun pada priority queue item itu kita susun berdasarkan nilai kunci. Jadi ada key-nya. Ya, item disusun berdasarkan nilai kunci. Nilai kunci yang paling kecil atau juga bisa sebaliknya, misalnya kita implementasikan nilai yang paling besar bisa juga ya. Nah, nilai kunci yang paling kecil selalu berada di depan atau front atau sebaliknya. Ya. Jadi kan namanya queue itu kan bisa dua arah. Jadi kalau misalnya yang paling kecil paling depan berarti nanti yang paling belakang itu yang paling besar atau sebaliknya. Yang paling kecil itu yang di depan berarti nanti yang paling besar di depan berarti yang paling kecil di paling belakang. Sama aja. Ya, sama aja. Nah, jadi item ini akan dimasukkan ke dalam priority queue sehingga tetap dengan urutan yang benar. Jadi apa namanya ya, dia akan dimasukkan ke dalam queue sesuai dengan nilai kuncinya itu tadi. Ya. Nah, penggunaan priority queue ini pada apa? Pada sistem operasi yang multitasking. Ya, komputer kita kan sekarang udah multitasking. Jadi beberapa layar aplikasi kita buka sekaligus nggak ada masalah, multitasking. Nah, ada program nanti yang diletakkan pada prioritas tinggi, bermakna program tersebut akan menerima waktu paling cepat sehingga dapat dieksekusi terus gitu. Ya, jadi biasanya nanti yang kalau ada program yang prioritas tinggi ya berarti nanti pada queue dia yang paling depan sekali. Supaya apa? Supaya nanti dia duluan yang mendapat giliran untuk dieksekusi. Nah, priority queue itu kita harapkan memiliki waktu insertion yang cepat sehingga struktur data yang cocok pada priority queue ini adalah heap. Penjelasan tentang heap itu akan lebih dijelaskan secara detail nanti sesudah UTS ya. Nah, tapi kalau ingat aja kalau pada heap itu nanti akan ada key dan value. Jadi nanti kita simpan priority-nya itu berdasarkan key, nilai datanya itu disimpan pada value-nya. Nah, priority queue juga bisa diimplementasikan menggunakan array sehingga lebih sederhana. Jadi bisa pakai heap, bisa pakai array juga. Nah, namun ya ada kekurangannya. Insertion-nya itu menjadi lambat. Jadi waktu kita masukkan itu menjadi lambat. Kenapa lambat? Karena nanti saat kita insert itu pasti nanti akan kita susun sesuai dengan priority-nya. Jadi semakin banyak data, maka bisa jadi akan semakin lama saat kita insert data yang baru yang memiliki prioritas lebih tinggi. Ya. Nah, priority queue yang menggunakan array ini masih bisa atau istilahnya masih sesuai digunakan jika jumlah itemnya itu tidak terlalu banyak ya sehingga kecepatan proses insertnya itu masih bisa kita tolerir lah ya istilahnya masih bisa nggak perlu lama-lama kali juga tunggunya dalam hitungan milisecond juga udah muncul dia. Ya, jadi kalau datanya itu banyak, maka kita gunakan heap. Tapi kalau istilahnya datanya masih sedikit,
Nah, sedangkan waktunya itu tidak terlalu signifikan bedanya, maka kita pakai array pun bisa. Kenapa? Karena dia lebih sederhana. Nah, kemudian kalau kita pakai array, ya jika priority queue ini menggunakan array, ada dua implementasi yang bisa kita pilih. Jadi ini pilihan ya, mau yang pertama silahkan, mau cara kedua silahkan. Nah, cara yang pertama, item disusun dalam queue sesuai dengan priority order key-nya, kecil ke besar atau besar ke kecil. Maknanya, saat kita insert, kita akan memastikan urutan yang betul, sehingga akan melibatkan proses penggeseran. Misalnya kayak gini. Nah, ini kan, ini kok jadi stack ya? Salah, silap. Ini ya. Nah, misal yang pertama di sini posisinya 7. Nah, key-nya itu adalah 7. Di sini key-nya 20. Di sini key-nya 25. Di sini key-nya 30. Kan? Jadi kan queue-nya itu disusun berdasarkan key. Ya, item yang key-nya itu paling kecil mungkin paling depan. Ya, ataupun sebaliknya boleh juga. Tergantung kita mau yang mana yang enak kita pakai. Nah, di sini saya menganggap yang paling kecil itu yang paling depan. Nah, anggaplah ada satu aplikasi yang baru, ya, ada suatu data yang baru yang mau kita masukkan ke dalam priority key, di mana data yang baru tadi, ya, data yang baru tadi memiliki nilai kunci prioritasnya itu adalah 10. Ya, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Berarti kan kalau 10 itu kan posisinya berarti di sekitaran sini. Ya kan? Berarti ini kan harus kita geser dulu. Ya, geser dulu 30, geser ke sini, 25, geser ke sini, 20, geser ke sini. Baru di sini ada tempat. Barulah boleh 10 itu masuk kemari. Paham? Ya. Jadi cara pertama, prioritinya langsung kita susun lebih kecil ke besar. Ya, sehingga waktu kita insert itu akan melibatkan proses penggeseran. Kenapa? Untuk kita pastikan urutannya itu benar. Tapi nanti waktu kita remove ataupun kita hapus data di dalam priority queue itu nggak masalah. Jadi waktu kita insert aja ON, ya karena ada penggeseran ON. Tapi waktu kita hapus lanjut aja karena udah sesuai urutan ya berarti O1. Paham? Nah, kalau cara yang kedua, ya cara yang kedua, item itu disusun seperti queue biasa. Jadi masukinnya itu suka-suka, ya queue biasa. Jadi intinya misalnya kita masukkan di sini 20, ada 30, di sini 25, di sini 7. Nah, seperti itu. Jadi ini tergantung urutan dia masuk. Pertama masuk 20, masuk 30, masuk 25, masuk 7, masuk 10 lagi silahkan. Masuk aja, pokoknya masuk aja terus kan. Ya. Nah, jadi ini maknanya dia tidak melibatkan N sehingga ini adalah konstan. Ya, O1 waktu kita masukkan. Namun, nah bedanya apa? Proses delete-nya harus sesuai urutan order yang betul. Sehingga akan melibatkan proses pencarian dan penggeseran. Nah, jadi waktu dikeluarin itu kita harus cari dulu yang paling kecil. Itulah dia yang harus kita keluarkan. Paham? Nah, jadi kan waktu keluar, nah cari nih yang paling depan dulu. 20 paling kecil, belum. Kemari, 30 paling kecil, enggak juga. Ke 25 paling kecil, enggak juga. Ke 7 paling kecil, ya paling kecil. Tapi cek juga yang sampingnya 10.
7 dengan 10 ini mana yang lebih kecil? Ternyata lebih kecil 7. Berarti nilai 7 ini akan kita keluarkan dia. Ya, kita udah kita keluarkan tuh 7 kan. Kemudian 10 ini harus kita geser. Jadi 10 kita geser kemari. Sehingga apa? Saat kita menghapus, kita mencari key yang paling kecil atau yang paling besar, disesuaikan aja nanti. Kalau yang paling kecil dicari dulu, sesudah kita keluarkan, geser. Nah, jadi di sini saat kita menghapus, proses yang terlibat itu adalah ON juga. Jadi makanya pilih yang mana satu, bebas. Sesuaikan keinginan. Karena apa? Ya sama ya. Kalau yang ini insertnya itu ON, hapusnya O1. Kalau yang kedua, insertnya O1, hapusnya adalah ON. Paham? Ini ada ilustrasinya. Ya, ini adalah ilustrasi dari priority queue. Nah, kalau yang atas ini, ya, yang atas ini tidak berurutan, ya. Oh, berurutan. Ini yang versi berurutan. Jadi waktu di insert itu harus langsung berurutan, sehingga waktu di insert yang 43 apa nih? 43 awalnya 43 109 320. Oh, yang mau diinsert adalah 500 kan? Mau diinsert mana kan posisinya kira-kira di sini. Maka geser dulu supaya ada tempat baru 500-nya itu masuk. Nah, itu cara yang pertama tadi ya. Nah, tapi waktu kita hapus nggak ada masalah. Istilahnya waktu hapusnya mudah. Siapa yang letaknya itu paling depan, maka dia duluan yang akan dihapus. Karena sudah disusun sesuai dengan key pada prioritasnya. Ya, priority key-nya udah tersusun secara berurutan. Oke. Paham? Ada yang bertanya? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya lanjut. Nah, jadi bagaimana cara kita implementasikan priority queue ini di dalam bentuk kode program? Kita lihat di sini ada 3 variabel. Yang variabel pertama adalah ukuran maksimal daripada array-nya. Variabel kedua atau atribut yang kedua itu adalah array tempat kita simpan data. Kemudian variabel ketiga adalah jumlah berapa banyak data yang sudah tersimpan di dalam array tadi. Nah, kemudian metode konstruktornya di sini kita berikan maximal size sesuai dengan yang dikirim oleh user. Nah, kemudian kita ciptakan satu array baru dengan ukurannya max size. Kemudian berikan nilai awal untuk jumlah item 0, karena kan belum ada data apapun, jadi masih 0. Kemudian, nah ini dia insertnya. Nah, di sini insertnya kita gunakan yang cara pertama tadi, di mana kita harus melakukan penggeseran. Jadi cek dulu mana yang lebih besar. Kalau memang lebih besar, berarti kita geser, dan seterusnya. Oke ya. Nah, ini dia proses penggeseran, shifting. Bahasa Inggrisnya itu adalah shift ya. Jadi posisi mana yang pas tempatnya untuk kita insert data yang baru tadi dengan priority key sesuai dengan keinginan kita. Ya, disitulah nanti kita masukkan. Jadi dia akan melibatkan proses insert. Perhatikan di sini for-nya cuma 1. Ya. Jadi cara paling mudah untuk kalian menentukan berapa sih kompleksitas waktunya, ya. Itu lihat aja pada strukturnya. Kalau for-nya 1 itu berarti dia ON. Ya, walaupun nanti bisa saja ON log N misalnya. Nah,
Nanti tapi kalau misalnya for-nya 2, ya for-nya 2 berarti pasti ON kuadrat. Nah, tapi nanti lihat lagi bagian dalamnya. Nah, di sini misalnya bagian dalamnya. Bagian dalam ini tidak ada proses membagi dua data. Kalau ada bagian dalam daripada loop for ini ada proses membagi dua data, maka dia akan menjadi log_n. Itu tipsnya. Ditanya, lihat sekilas kode programnya, berapa sih kompleksitas waktunya? Seperti ini caranya. Jadi kalau ada proses membagi dua data, maka itu adalah log_n. Tapi kalau tidak ada bagi dua data, tapi dari awal hingga akhir, ya, maka itu adalah ON. Kalau loop-nya nanti ada 2, ON kuadrat. Kalau nanti ada loop, kemudian di dalamnya itu ada proses bagi 2, maka dia menjadi ON log_n. Ya, ini tipsnya. Ya, kalau misalnya ada soal ditanya, ada diberikan kode program, berapa sih kompleksitas waktunya? Ya, kira-kira seperti ini cara untuk mendefinisikannya. Untuk mengetahui kompleksitas waktunya. Oke. Nah, jadi yang kan dari saya jelaskan kalau yang cara priority queue yang pertama tadi, insert-nya aja yang ribet gitu ya. Insert-nya ribet karena dia harus ada loop, harus ada pengujian lagi. Kemudian ada shifting lagi, geser. Nah, tapi yang bagian lainnya itu mudah. Remove, tinggal remove aja O1 ya. O1 konstan. Nah, kemudian ini adalah metode-metode bantuan yang lainnya, yaitu untuk mengetahui nilai paling minimal, untuk mengetahui apakah masih kosong, kemudian apakah priority queue tadi udah penuh atau belum. Oke, ada yang ingin bertanya? Nah, tadi sudah saya jelaskan juga tadi ya, priority queue kalau pakai cara pertama insert-nya ON, delete-nya O1. Ya, tapi kalau cara kedua insert-nya O1 ya. Kalau cara kedua insert-nya O1, delete-nya ini adalah ON. Nah, namun ya, waktu insert itu bisa kita perbaiki jika kita menggunakan heap. Ya, heap. Nanti di sesudah UTS akan dibahas dengan lebih detail terkait dengan heap. Jadi di sini saya nggak bahas dulu ya heap. Jadi dengan adanya heap itu waktu insert menjadi konstan juga. Oke, ada yang ingin bertanya sampai sini? Panjang nih hari ini. Masa nggak ada yang nanya? Paham semua atau nggak paham semua? Kalau paham semua nggak nanya. Kalau nggak paham semua, nggak tahu mau tanya apa, nggak ngerti semuanya. Nah, kalau sedang-sedang biasanya ada yang mau tanya, gitu kan? Ada? Ini tanya. Ya, ada apa? Priority queue itu bisa nggak berurutan di awalnya nggak, Bu? Gimana? Untuk inisiasi pertamanya queue dan itunya tidak berurut. Seharusnya besar ke kecil, tapi ini acak-acak. Bisa gitu untuk pertama Boleh, kalinya. boleh. Berarti kita pakai cara kedua. Kalau ini kan cara pertama. Nah, cara yang kedua, mana tadi? Nah, ini dia. Kalau kita susunnya itu acak-acak, suka-suka kita, ya berarti waktu kita masukkan, ya suka-suka kita. Masukkan itu siapa duluan ketemu, masuk. Ada data berikutnya masuk lagi, masuk. Data berikutnya masuk lagi, masuk. Nggak ada masalah. Jadi, suka-suka kita, urutan masuknya. Ya, jadi kita akan menyusunnya itu, seperti queue biasa, siapa duluan masuk ya dia duluan masuk queue gitu. Nah, namun nanti saat kita hapus ya, saat kita delete atau remove, kita harus cek ya, cari dulu mana yang paling kecil.
Ya, cari mana yang paling kecil, itulah nanti yang dikeluarkan. Sesudah dikeluarkan, kita perlu geser. Nah, jadi agak ribet di sini. Ya, ya sama aja sih sebetulnya. Yang ini juga sebetulnya kita mencari juga. Sebelum kita geser kan kita cari juga, cari posisi. Baru kemudian kita geser kalau cara pertama. Kalau yang cara kedua, sama juga. Di sini bedanya yang dicari itu adalah yang paling kecil. Kalau yang paling kecil udah kita keluarkan, berikutnya data-data yang di sampingnya itu kita akan geser dia. Geser-geser terus. Tuh. Jadi yang mana satu yang mau dipilih? Suka-suka. Mana satu yang menurut kalian lebih mudah atau mana satu yang kode programnya tersedia misalnya kan? Nah, suka hati. Yang mana satu silahkan bebas dipilih. Seperti itu. Ya. Jadi karena memang istilahnya itu priority queue, dia memang ada key, ada kunci prioritasnya. Jadi dia disusun berdasarkan kunci prioritasnya itu tadi, ya, yang dia akan dilakukan sesuai dengan prioritasnya. Kalau nilai prioritas kita susun dari kecil ke besar, berarti nanti yang paling kecil itu yang dilakukan dulu. Nah, ataupun misalnya kita mau balik nih, mau balik yang prioritas tinggi itu adalah yang paling besar dulu. Silakan, nggak ada masalah. Berarti nanti yang paling besar dulu yang akan kita proses. Ya, tapi intinya pada priority queue ini ada nilai, ya, ada nilai prioritas, ada kunci prioritasnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Kalian udah berapa kali masuk praktikumnya? Nggak ada yang jawab? Baru 2, Bu. 2 ya. Udah sampai materi apa ya? Materi kedua, Bu. Itulah, tentang apa? Generik ya? Sebelumnya, Bu. Sorting. Iya. Iya, Bu, sorting. Oh, sorting masih ya. Oke, mungkin nanti minggu ini atau minggu depan nanti akan saya upload tugas ya. Jadi nanti akan ada tugas, kalau nggak salah saya tugas pertama memang terkait dengan sorting. Jadi nanti dikerjakan aja nanti tugasnya yang saya upload. Nanti saya cek lagi lah. Kayak kalau saya nggak salah, tugas pertama itu tentang sorting. Jadi kalau memang sorting itu udah selesai dibahas di praktikum, berarti udah bisa saya kasih gitu tugasnya ya. Karena saya kan harus cek juga, saya sesuaikan juga dengan praktikum, jangan sampai nanti tugasnya udah saya kasih tapi praktikumnya itu belum gitu kan. Tapi karena ini udah ya berarti nanti akan ada tugas ya. Saya bilang dulu nanti akan ada tugas. Nah, tugasnya itu kalian masuknya kemarin online apa offline? Online, Bu. Online ya. Nanti lah, ini kan surat edaran rektornya sampai tanggal 20 Februari online. Ya mudah-mudahan udah bisa masuk kembali. Ya kalau memang udah ada edaran udah bisa masuk kembali minggu depan ya berarti minggu depan udah mulai offline kembali. Tapi kita tunggu aja apa namanya pengumuman yang terbaru ya nanti ya kemungkinan besar biasanya hari ini nanti keluar pengumuman terbarunya hari ini ataupun besok. Oke lah, kalau memang tapi ini saya harus jaga-jaga juga ya. Karena biasanya kalau offline itu sifatnya nanti kalian presentasi secara offline gitu di kelas depan gitu kan siapa yang kena giliran presentasi, nah itu yang menjelaskan. Tapi karena ini online kan agak susah seperti itu. Jadi nantilah saya sesuaikan apakah nanti presentasinya itu kalian jelasin sendiri, direkam, kemudian upload ke YouTube misalnya.
Nah, itu nanti saya lihat kembali ya. Tapi intinya ada tugas. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ada? Tidak ada? Oke, baik. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri kelas kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi